Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 15 Maret 2021, adalah Faith. Mari kita buka permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk undangan sucimu pagi ini guna merenungkan sabdamu. Layakkan kami untuk menerima sabdamu sebagai tanah yang subur di hadiratmu. Engkau yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari perikopa Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai dengan 54. Mari kita bacakan bersama-sama. Kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari Yesus berangkat ke dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut di pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang kembali ke Galilea setelah beberapa saat berada di Yudea. Dia balik ke Kapernaum di tepi danau Galilea. Di sana ia didatangi oleh seorang pegawai istana. Satu-satunya istana di Galilea saat itu adalah istana Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung. Maka besar kemungkinan sang pegawai istana termasuk kelompok Herodian yang juga berseberangan dengan Yesus. Kelompok ini sangat loyal kepada Herodes dan Kaisar Romawi yang menjajah Israel saat itu. Kita bisa ingat bagaimana kelompok ini berusaha menjebak Yesus berkaitan dengan masalah pajak. Mereka saat itu bertanya kepada Yesus, apakah diperkenankan membayar pajak kepada Kaisar? Ini sebuah jebakan tentu untuk akhirnya menyatakan bahwa Yesus menentang dan berseberangan dengan Kaisar. Yesus menjawab dengan lugas saat itu, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikanlah kepada Allah. Dan apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, berikanlah kepada Kaisar. Sang pegawai istana dihadapkan dengan kondisi sakit parah yang dihadapi oleh anaknya. Ia
Anaknya itu hampir mati dan itu dinyatakannya secara jelas di depan Yesus. Dalam situasi ini, ia datang kepada Yesus yang diketahuinya sebagai tabib yang ajaib. Walau banyak ketidakcocokan antara kelompoknya dengan Yesus berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kelompoknya, sang pegawai menanggalkan perbedaan itu dan datang kepada Yesus demi keselamatan anaknya. Ia rela diacuhkan, bahkan ia bersedia ditolak oleh Yesus demi anaknya. Ia hanya mempunyai secerca harapan. Yesus mau menyembuhkan anaknya itu. Di hadapan Yesus, sang pegawai istana memohon dengan sangat, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Pernyataan ini adalah sebuah pengakuan iman bahwa Yesus baginya bukan lagi sebagai tabib yang ajaib, tetapi Tuhan dan Allah yang patut disembah dan dimuliakan. Imannya kepada Yesus sebagai Mesias yang dari Allah terbayar lunas dengan kesembuhan anaknya tersebut. Semua orang Israel percaya bahwa Allah lah yang sanggup melakukan segala perkara. Hal yang mustahil sekalipun dalam pandangan manusia sanggup dilakukan oleh Allah, termasuk menghidupkan orang mati. Kesembuhan anaknya dari sakit berat bertepatan dengan pengucapan kata-kata Yesus, "Pergilah, anakmu hidup." Yohanes 4 ayat 50 makin meyakinkan sang pegawai istana bahwa Yesus sungguh Mesias dari Allah. Sebagai tanda sukacitanya yang besar, ia membawa seluruh keluarganya kepada Yesus dan percaya kepadanya. Kesembuhan akhirnya dialami secara total oleh keluarga itu. Anaknya diselamatkan dan disembuhkan dari sakit. Sementara ia, sang pegawai istana, disembuhkan dari kesesatan. Ia disembuhkan dari kematian dosa dan seluruh keluarga dibaharui dalam iman dengan menerima Yesus sebagai junjungan mereka. Apa pesannya bagi kita, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Kita semua layaknya sang pegawai istana dipanggil untuk makin percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus. Yesus adalah tangan kasih penyelenggaraan Allah karena ia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Yohanes 14 ayat 6. Si pegawai istana pergi mencari Yesus dengan sengaja, walaupun ia tahu ia dan kelompoknya berseberangan dengan Yesus, karena ia sungguh mau melihat, menyaksikan, mengalami keselamatan. Bagaimana dengan kita? Semoga layaknya sang pegawai istana, kita selalu pergi, mencari, dan berpasrah total kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, Engkau telah menunjukkan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang patut kami sembah dan puji. Bawalah kami untuk selalu mencari Engkau, terbuka terhadap sabdamu, dan makin berpasrah kepadamu. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.